Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Update ya, terkait dengan persiapan sidang besok, Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven. Ini ada informasi dari pengacaranya. Pengacara Mbak Im Wong, yaitu Fahmi Bahmid, ya seperti biasa. Sebelumnya mari kita simak pernyataan dari Fahmi Bahmid berikut ini. Sesuai dengan jadwal pertama kali dibuka sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, insya Allah besok Mbak Im Wong akan hadir dalam proses menyerahkan bukti tertulis. Jadi bukti besok itu adalah bukti tertulis yang harus diajukan oleh Mbak Im Wong. Dia udah bilang, saya barusan datang dari Tiger Wong. Besok bagaimana? Besok insya Allah Bang, saya siap hadir. Karena ini adalah perjalanan dalam hidup saya yang saya juga harus tahu. Jadi bukan sekedar pasif, tapi dia ingin aktif dalam artian ikut hadir. Dia ingin tahu bagaimana proses dari perjalanan hidup dia. Insya Allah bukti yang kita siapkan cukup banyak, hampir lebih puluhan lah. Jadi biar nanti besok Pak Ipong ditanyakan langsung karena dia yang punya hak untuk menjelaskan seperti itu. Puluhan itu, bukti puluhan itu dari awal mereka menikah atau enggak di saat kejadian itu, Pak? Ya, jadi proses bukti itu banyak sekali. Nanti biar aja besok dijelaskan, yang jelas puluhan. Jadi kalau puluhan itu lebih dari 10. Pastinya yang punya hak menjelaskan adalah Mbak Im Wong sendiri. Besok jam 9 insya Allah dia sudah ada di pengadilan. Silakan ditanyakan setelah proses persidangan. Jadi besok yang saya akan jelaskan prosesnya. Prosesnya itu besok sidang akan dilaksanakan tertutup. Bisa juga bagaimana nanti kebijakan dari majelis hakim. Disitulah hak daripada pemohon. Pemohon itu berarti Mbak Im Wong. Mbak Im Wong akan menyerahkan bukti yang jumlahnya puluhan. Dari bukti-bukti ini terkait dengan beberapa hal yang tidak perlu saya jelaskan saat ini. Karena itu adalah bagian dari proses yang tidak boleh saya sampaikan sebelum proses dilaksanakan. Jadi proses persidangannya besok, pembuktiannya besok, dan kita udah siap. Kita siap secara bukti, Mbak Im Wong siap untuk hadir dalam proses persidangan tersebut. Bang, sekarang nanti kemarin kan sempat sebelum sidangnya ikut pihak tergugat menanyakan terkait hak asuh, Bang, anak ibaratnya pola masih sulit lah, dia menanyakan kesulitan bertemu. Alangkah baiknya kita biasakan itu melakukan verifikasi, datang di tempat rumah Tiger Wong 24 jam. Dan saya saksi hidup yang tahu tidak ada yang dipersulit. Datang silakan, main-main silakan. Tapi di saat seseorang atau anak tidak mau, tidak ada yang boleh memaksa. Seperti itu. Jadi karena mungkin dia tidak pernah datang, beda dengan saya hadir, saya datang, saya mengikuti, saya melihat sampai tengah malam. Jadi saya bisa menjawab. Tapi kalau tidak pernah datang, ya akhirnya mengikuti jalan yang tersesat. Ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Fahmi Bahmid sebagai pengacara memberikan penjelasan bahwa besok ada sidang ya. Dan Mbak Im Wong akan datang katanya, ya kan? Oke, tidak ada masalah, kedatangan memang diwajibkan ya karena yang bersangkutan adalah penggugat. Nah, mengenai apa yang disampaikan pengacara, saya ingin jelaskan kepada teman-teman ya. Tadi Pak pengacara ini menjelaskan bukti tertulis puluhan, sangat banyak katanya.
lebih dari 10. Oke. Oke. Saya yakin bukti puluhan itu yang disajikan atau yang akan dibawa oleh Mbak Imbong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan besok, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terkait dengan perselingkuhan. Oke ya, oke. Karena yang didatangkan adalah bukti tertulis yang jumlahnya puluhan. Saya bisa sebutkan satu persatu bukti-bukti tertulis. Ya, yang pertama, satu ya, KTP-nya Mbak Imbong itu bukti tertulis. Ada tulisannya di situ menikah, ya kan? Oke. Buku nikah, oke. Kartu keluarga, oke. Akte kelahiran anak, oke. Ya, akte kelahiran anak itu ada 2, oke. Bukti lahirnya anak ini di rumah sakit mana, oke. Itu bukti tertulis semua itu. Yang berikutnya adalah bukti bahwa Mbak Imbong mentransfer uang ke Paula Verhoeven, oke. Itu bukti tertulis. Nah, mungkin ada beberapa transferan dari beberapa rekening. Artinya adalah bukti tertulis yang mencatat terkait dengan kehidupan selama berumah tangga, mulai dari anak dan sebagainya lah ya, sampai bukti pembayaran listrik dan sebagainya, mungkin saja itu bukti tertulis. Nah, itulah yang dikatakan sebagai bukti tertulis ya. Di antaranya adalah surat nikah, akte, kartu keluarga dan sebagainya. Termasuk mungkin saja harta kekayaan dengan sertifikat, ya kan, sertifikat. Nah, itu namanya bukti-bukti tertulis. Seberapa banyak bukti tertulis. Tapi saya meyakini tidak bisa atau tidak akan membawa bukti perselingkuhan. Gitu ya. Karena bukti perselingkuhan enggak tertulis gitu loh. Ya kan? Tidak tertulis. Nah, misalnya nih hasil forensik, hasil DNA sperma, gitu ya, atau hasil pemeriksaan spray kasur, ya gitu ya, itu baru namanya bukti perselingkuhan. Atau bukti pembayaran sewa kamar, sewa hotel, itu. Atau rekaman CCTV. Kalau rekaman CCTV itu bukti forensik ya, digital forensik, bukan bukti tertulis. Gitu. Kemudian ya saya tetap meyakini bahwa walaupun puluhan bukti yang dibawa, walaupun puluhan bukti tertulis yang akan diajukan ke majelis hakim, saya meyakini tidak ada satupun bukti yang terkait dengan perselingkuhan. Ya paling bukti transfer, ya kan, transfer dari Mbak Imbong ke rekening Paula Verhoeven, kemudian bukti transfer dari Paula Verhoeven ke Nico, mungkin kalau ada ya bukti transfer itu. Tapi itu semua bukan bukti perselingkuhan, teman-teman ya. Ya mungkin pengacara juga paham ini ya, bagaimana tentang bukti perselingkuhan ya, seperti saya utarakan tadi ya. Menuduh orang berselingkuh itu buktinya bukan bukti transfer, bukan bukti percakapan, bukan. Ya, bukan. Jadi kalau disampaikan tadi pengacara bahwa ada puluhan bukti, itu salah satunya bukti tertulis yang disebut ya. Itu salah satunya ya KTP-nya Mbak I, akte kelahirannya anaknya, mungkin surat lahir, sekolah,
dan seterusnya. Buku nikah, ya kan? Mungkin tanah, sertifikat, mobil dengan nomor polisinya, itu semua bukti tertulis. Jadi saya mengatakan bahwa bukti tertulis yang disebutkan oleh Pak pengacara ini bukanlah bukti terkait dengan tudingan perselingkuhan. Terima kasih.